Enggak, bahkan ada jawaban paling parah kayak, bro lu harus bikin Spotify for artis. Bang, tapi gue bukan artis bang, gue rapper. Sama aja Bali. Banyak. Jadi intinya orang-orang yang ingin mendistribusikan karyanya bisa gue bantu dan gue kawal dan dikawal sama gue, bener-bener dikawal sih orang itu sampai rilis lagunya itu gue kawal one on one gitu semuanya. Di @dog.stereo itu ada nomor WhatsApp-nya, ada DM-nya ada, itu 24 jam kok kalau bisa. Oh. Kalian apa sih? PLN atau apa sih bisa 24 jam ini? Ayo, welcome back di Hip Hop Hooray di segmen Walk the Talk. Bersama saya Tuan 13 dan juga Yako. di segmen Walk the Talk kita akan membahas tentang orang-orang, komunitas, kolektif atau apapun itu yang memang nggak cuma berkarya tapi bikin sesuatu yang punya impact pada orang lain atau ekosistemnya itu sendiri. Yes. Nah, Walk the Talk kali ini sangat spesial. Kenapa di tiap episode gue selalu ngomong sangat spesial? Karena emang tiap episode spesial, teman-teman. Tiap episode spesial selalu. Yo, di Walk the Talk kali ini kita akan ini menarik nih kok di episode kali ini karena Kenapa tuh? biasanya kan yang kita bahas kan tentang orang-orang yang bikin acara, bikin brand mungkin atau bikin label rekaman atau apapun itu. Tapi kan ada satu aspek yang kadang-kadang kita musisi hip hop khususnya tuh lupa. Apa? Ada aspek distribusi di situ. Oh, betul. Ada Ya. aspek distribusi, ada aspek konten-konten digital yang lain. Iya, dan Nah, karena sering banget adanya di YouTube aja. iya, kadang-kadang Tapi- kayak Ember musiknya cuma rilis lagu di YouTube selesai urusan gitu. Oke. Padahal platformnya kan banyak banget gitu. Ya. Dan kita nggak pernah memaksimalkan apa yang kita punya. Betul. Nah, ada satu orang nih menurut gue, mungkin banyak, tapi menurut gue orang yang ini nih orang yang lumayan ngotot untuk mengedukasi teman-teman sampai akhirnya mengakomodir teman-teman untuk berjalan ke arah sana. Oh, untuk mendistribusikan karya-karyanya di suatu platform tertentu. Yes, karena mungkin orang ini bosan dengan playlist yang itu aja isinya. Ya, Iya. benar sih. Benar. Jadi supaya pada saat dibuatkan playlist, istilahnya kan kadang-kadang platform tersebut suka buatin Playlist. nih. Nah, itu tuh bisa macam-macam ya Betul, isinya betul, ya. betul, Atau bisa bikin betul. sendiri juga. Betul. Oke. Nah, siapa sih? Dari tadi lu ngomongin siapa sih, Pi? Siapa namanya? Lebih penting lagi adalah sudah mandi apa belum? Tadi saya sudah lihat dia sisiran gitu. Karena di video klip sebelumnya dia nggak sisiran. Baru bangun tidur langsung berkarya, lu bayangin tuh. Oke, istimewa. Ya udah langsung aja, Pi. Please welcome Insane. Halo, apa kabar semua? Halo, malam Mas Insan Halo. Buana. Malam. Hai. Gua udah mandi bro. Udah Wih, mandi. keren. Jadi mungkin mengingatkan sedikit buat yang teman-teman yang nonton di Popore kemarin sempat Rekomendasi. direkomendasi ya, ada Mental Trip. Berbekasi habisi ongkos. Traktir makan bintang 5-nya di dekos. Makanan penutupnya pun cuma kunyah Mentos. Ya kan? Ada dia juga nih. Ada Insane. Nah, Upi sempat komen, dia tolong dong disuruh mandi dulu. Padahal rambutnya masih ada sebelah yang naik gitu. Padahal Emang itu sebenarnya beneran baru bangun tidur itu bro. Padahal sebenarnya rambutnya Upi juga nggak kalah beda, sama aja. Iya. Makanya pakai topi kan. Oke, apa kabar Insane? Sehat? Baik Mbak, sehat. Terima kasih. Sehat. Oke. Domisili di mana sih, men? Bandung bro. Weh, siap. Gue pura-pura nggak tahu aja biar orang-orang kira kita belum pernah ketemu. Biasalah, standar lah. Iya. Sehat ya, men? Sehat. Alhamdulillah bro. Sekarang lagi apa yang lagi dikerjakan nih? Ya, sementara karena berhubung ini bro, lagi pandemi kayak gini, gue lagi fokus Dop Stereo aja sekarang. Lagi fokus bikin tim sih sebetulnya. Dop. Jadi nge-finalin tim gitu. Jadi Oke. nanti kita akan bahas Dop Stereo itu apa, kurang lebih kayak gitu. Cuman gue memang lagi fokus ke situ sih, ke Dop Stereo itu. Yang barusan bro bilang. Oke, jadi sebenarnya ada 2 project ya yang lo jalanin. Project sendiri, Project ya kan? sendiri. Pasti kan lo pasti keluarin karya-karya sendiri juga. As a Insane, kan? ya. As an Insane. Oh iya betul. Jadi kalau konsepnya gini sih, kalau yang Insane itu sebetulnya konsepnya nabung. Jadi sebetulnya udah ada si karya-karya tersebut. Gua tuh sampai Januari itu udah ada jadwal rilisnya gitu sih. Tuh keren.
Jadi Iya. jadi produksi video klip dan lagu gitu. Jadi kalau misalnya ada lagu baru pun nanti mungkin baru rilis Februari entah Maret, mungkin kurang lebih kayak gitu. Jadi kalau karena berhubung project sendiri udah safe di situ, gua langsung fokus ke Dub Stereo ini. Bro. Boleh jelasin dikit kasih main Dub Stereo itu apa sih? Ya, kita langsung masuk ke situ aja. Langsung aja ya. Jadi ceritanya Dub Stereo itu semacam digital publishing, bro. Digital publishing. Awalnya kan kalau gue boleh cerita sedikit, itu tuh pada tahun 2017 tuh kan gue ngeluarin single, bro, di Spotify. 2017 ngeluarin 2016 gitu, gue lupa ya, ngeluarin single di Spotify. Ternyata gue kecewa dengan si agregatornya saat itu gitu. Dengan digital publishingnya gue kecewa. Jadi pada saat gue masukin tidak ada kabar apapun gitu bahwa lagu gue udah masuk. Akhirnya berbulan-bulan kemudian gue cek sendiri, ternyata udah keluar gitu, udah rilis gitu kan. Kok kayak gini gitu. Nah, akhirnya tahun 2019 gue juga rilis album di situ di Spotify dan digital stores lainnya. Sama treatmentnya seperti itu gitu. Jadi kita masukin ke sebuah digital publishing, tapi ternyata tidak ada treatment apapun gitu. Jadi sekedar rilis aja saat itu gitu. Nah, akhirnya kan gue belajar tuh, bro. Jadi kan gue tuh benar-benar tertarik sama Spotify gitu. Kalau yang lainnya, oke, mungkin suatu saat gue akan dalami. Cuman saat ini gue lagi tertarik banget sama Spotify. Akhirnya gue pelajari kan, gue ikut kelas gitu kan, Spotify dan lain sebagainya. Gue tanya-tanya ke yang udah berhasil, tanya ke label gue juga, bekas label gue gitu kan. Nah, akhirnya ternyata kuncinya itu ada di playlist, bro. Kuncinya ada di playlist gitu. Nah, terus gue bertanya-tanya, kenapa sih playlist ini semacam dimonopoli gitu, semacam dimonopoli Sama siapa di monopolinya? sama si Spotify. Jadi kenapa kita tidak bisa ikut berkontribusi gitu ke dalam dalam memilih lagu-lagu yang ada di dalam playlist tersebut gitu kan. Akhirnya gue dan Mas Wisa waktu itu bikin Spotify Hip Hop Indo, mungkin pernah itu juga, bro ya. Yes. Spotify Hip Hop Indo. Akhirnya gue kumpulin, bro. Jadi gue yakin banyak sekali rapper-rapper di Indonesia yang nasibnya sama kayak gue gitu. Rilis, ya udah sekedar rilis aja. Padahal mereka udah ada sebetulnya di Spotify, tapi nggak masuk radar aja gitu. Mungkin entah karena ketidaktahuannya dalam pitching, dalam promo gitu kan. Akhirnya ya gue coba kumpulin di Spotify Hip Hop Indo itu. Akhirnya alhamdulillah semakin pesat gitu ya. Nah, cikal bakalnya kan dari Spotify Hip Hop Indo itu akhirnya banyak yang minta tolong, bro. Jadi, bang, ini tolong dong, si ini lagu gue pengen masuk Spotify. Kurang lebih seperti itulah. Gue jadi mikir, oh berarti rapper di Indonesia banyak banget yang belum paham mengenai ini gitu kan. Ya itu tidak satu dua, setiap hari sampai ada minta tolong seperti Spotify gitu. Lalu karena gue mengkurasi lagu-lagu mereka yang masuk playlist Spotify Hip Hop Indo, gue juga jadi tahu, gue jadi bertanya-tanya, kenapa ya ini lagu-lagu keren kenapa nggak masuk editorial playlist Spotify gitu. Gue bertanya-tanya gitu, jangan-jangan mereka juga nggak tahu caranya gitu, seperti gue dulu kan nggak tahu caranya, ternyata harus pitching, harus promo dan lain sebagainya. Nah, jadi gue konsep satu gerakan mungkin ya, saat itu masih gerakan, artinya gue akan membuat sebuah digital publishing kolektif gitu. Jadi intinya orang-orang yang ingin mendistribusikan karyanya bisa gue bantu dan gue kawal, dan dikawal sama gue, bener-bener dikawal sih orang itu sampai rilis lagunya itu gue kawal one on one gitu semuanya. Nah, kurang lebih itu sih cikal bakalnya sampai jadi Dub Stereo yang sekarang gitu, bro. Dulu masih serba sendiri dulu. Sekarang udah ada timnya, men ya? Sekarang alhamdulillah sudah ada timnya. Kira-kira ada berapa orang teman-teman yang ngebantu lo untuk menjalankan Dub Stereo ini? Kurang lebih ada 5 orang, bro, sekarang. Wah, menarik. Awalnya 2 orang sama yang sahabat bekas bos gua di label ngebantuin juga sih. Kita manual aja 2 orang gitu. Lama-lama sekarang udah ada sekitar 3 orang, sekitar 5 orang. Itu pun si personelnya kemungkinan akan nambah gitu si krunya itu. Oh, oke. Keuntungannya apa buat lo? Buat Dub Stereo keuntungannya apa? Sebetulnya awalnya gue memposisikan ini sebagai movement, awalnya gitu ya, sebagai udah kita bikin kolektif aja pokoknya harus berhasil. Tapi gue nggak mau naik juga, jadi emang gue gambling sih. Jadi pokoknya yang masuk ke Dub Stereo itu gratis. Jadi gue nggak narik bayaran sepeser pun, gratis. Tapi nanti sharing profit ya 30-70. Even gue tahu berapa sih yang dihasilkan sama Spotify Digital Store, tidak banyak sebetulnya gitu kan. Gue cuman ingin merasa saling memiliki aja gitu. Ownership-nya ada gitu. ya? Iya, ownership. Jadi
mereka seolah-olah bertanggung jawab terhadap Dop Stereo, begitu pula sebaliknya gitu. Oke. Nah kurang lebih gitu sih, jadi tujuan awalnya sebetulnya movement, tapi lama-kelamaan gue perlu biaya operasional juga nih kayaknya gitu kan, akhirnya gue coba monetize tapi nggak memberatkan mereka gitu. Misalnya kayak gue bikin, siapa yang mau jasa mixing di Dop Stereo, bikin artwork, kurang lebih seperti itulah. Jadi tidak memaksa gitu. Jadi sebenarnya tidak hanya cuman untuk membantu teman-teman untuk masuk ke playlist di digital platform, tapi juga lo punya jasa macam-macam lah ya, mixing, mastering, saat ini, artwork. betul. Itu gimana tuh? Saat ini gue coba cari celahnya sih. Maksudnya karena kalau yang kebetulan gue kan mengkurasi semua mbak, yang masuk gue kurasi semua, artworknya, lagunya gitu kan. Gue lihat, kalau misalnya artworknya kayak gini mah untuk masuk editorial playlist berat banget gitu ya, berat banget lah. Misalnya dia cuman foto dia doang, terus kasih font di Microsoft Paint mungkin di mana gitu kan, wah kayak gini bakal berat. Akhirnya gue coba tawarin gitu. Ya lumayan sih, dari situ-situ aja. Jadi packagingnya lo bantu juga ya, bantu untuk juga package, untuk menunjukkan, mengkomunikasikannya dengan lebih proper lagi gitu ya. Betul. Termasuk yang paling penting kan justru di kualitas produksinya, audio mixing masteringnya itu sangat penting sih gitu. Oke. Nah, Jadi sebenarnya ini Dop Stereo digital publishing juga, consultant juga, sebenarnya agency pun juga bisa dibilang seperti itu gitu ya. Kurang lebih sih, karena gue mencoba ini lagi, mencari celah lagi gitu. Ini kira-kira soalnya untuk masuk sebuah editorial playlist, atau kalau kita boleh bilang si lagu tersebut sukses, kan parameternya tidak 1-2 kan, banyak banget gitu. Jadi audio, artwork, promo dan lain sebagainya. Bahkan gue kayak misalnya jadwal pitching nih, gue masih ngingetin gitu si artis-artis, bro pitching nih minggu depan udah rilis gitu kan. Oh ya, akhirnya mereka ya kurang lebih seperti itulah. Jadi gue bikin jadwalnya juga gitu. Seandainya artworknya jelek misalnya, bro ini coba perbaiki artworknya, kurang lebih seperti itu. Dan gue melakukan itu for free semua gitu. Oke. Wow. Buat kawan-kawan. Ini menarik banget sih Pi, karena memang banyak teman-teman yang mungkin belum teredukasi ya. Betul. Ini karena untuk beberapa digital masih area abu-abu ya. Betul, masih belum mendapatkan betul. informasi yang proper. Nah, lo tadi ini mungkin sekalian sebagai proses edukasi kita ke teman-teman yang belum tahu ya. Lo tadi berkata bolak-balik itu editorial playlist, terus kemudian untuk masuk ke situ ada pitching. Nah, boleh nggak dijelasin lebih jauh lagi, lebih dalam lagi? Untuk bisa pitching itu maksudnya apa, ya kan? Apa yang bisa istilahnya untuk bisa ikutan pitching itu apa yang mesti disiapkan? Terus dari pitching itu yang didapetin apakah cuma masuk ke editorial playlist atau apa lagi tuh? Oke. Jadi sebetulnya awalnya begini mbak. Kenapa sih Dop Stereo fokusnya ke Spotify aja gitu? Apa fokusnya ke Spotify? Kan ada tuh iTunes, Deezer dan lain sebagainya gitu. Nah jawaban pertama adalah di Indonesia ini menurut Dop Stereo yang paling banyak penggunanya adalah Spotify gitu. Jadi sementara Spotify yang disebut paling banyak pun sebetulnya belum terlalu ramai kan di Indonesia gitu. Jadi gue mengajak kawan-kawan udahlah Spotify dulu aja. Kalau kita udah paham kita lanjut ke platform yang lain gitu. Nah di Spotify sendiri dia tuh punya semacam boleh dibilang tanggal lagu yang mereka tuh menyebutnya editorial playlist gitu. Jadi semuanya naik turun, jadi peringkatnya ada yang misalnya 2013 baru masuk gitu, minggu depannya dia bisa turun lagi gitu kan, kurang lebih seperti itu. Lagu menyebutnya tanggal lagu aja gitu. Nah lalu di editorial playlist ini cara masuknya ke editorial playlist hanya satu caranya, yaitu dengan pitch gitu. Jadi tidak ada cara lain, kita harus pitching lagu kita, entah itu oleh artis, entah itu oleh digital publisher atau labelnya, pokoknya harus di pitch aja si lagu tersebut gitu. Nah itulah yang gue selalu tekankan ke kawan-kawan bahwa untuk rilis di Spotify itu tidak bisa kita tiba-tiba masuk ke editorial playlist tersebut gitu. Karena ini bukan iTunes. Kalau iTunes mereka bisa memilih sendiri, kalau Spotify nggak bisa. Kita harus terlibat banyak di situ, terlibat aktif. Salah satunya adalah dengan pitching tadi gitu. Nah untuk bisa pitch ada banyak teknisnya juga mbak, kayak misalnya kita pertama-tama harus claim profile dulu gitu. Ya, gue kan bikin tuh panduannya, bro ini lagu lu akan tayang misalnya tanggal 6 November. Sekarang klaim dulu profilnya menggunakan link ini videonya. Jadi gue kasih tahu, oke, abis ini ngapain bang? Abis ini pitch. Nah pitch, cara pitch itu gimana? Gue kasih videonya. Lalu misalnya materi pitch itu kayak gimana sih pak? Gue ada lagi videonya gitu. Gue kasih video panduan buat mereka. Kurang lebih seperti itu sih mbak. Kalau pitch kita ada kemungkinan masuk ke dalam editorial playlist tersebut. Nah saat lagu tersebut masuk ke editorial playlist,
maka pendengarnya akan luar biasa signifikan gitu, akan naik. Tentu berpengaruh ke pendapatan kita di Spotify gitu. Oke, wow lengkap sekali ya. Dan lo udah siapin ada panduan-panduannya, guidelines-nya nih udah ada ya, udah lo Ada. siapin. Wow, Gua itu siapin bisa video lo panduannya. kirim ke yang titip lo di lo atau emang ada di Instagramnya Dope Stereo nih? Di YouTube, Mbak, di Di YouTube. YouTube, Gratis juga, jadi bukan buat sekedar anak-anak Dope Stereo juga, buat semuanya bisa Buat diakses semua. video panduan. Betul. Itu di YouTube-nya di YouTube siapa men? Zoom in. Enggak, Dope Stereo. Halo kawan-kawan, balik lagi dengan gua Insane masih di channel YouTube-nya Dope Stereo. Jadi Dope Stereo adalah sebuah digital publisher yang kawan-kawan bisa mendistribusikan lagunya ke Spotify, iTunes, TikTok, Deezer dan lain-lain secara gratis. Zoom stereo ya. Oke. YouTube Oke. Dope Stereo gitu. Gua dari dulu sangat memimpikan atau mendambakan adanya satu konten digital for dummies lah istilahnya ya. Finally ada yang bikin kayak gini gitu. Dan dulu gue selalu pengen kayak harusnya ada sih video singkat yang menceritakan bagaimana sih biar bisa masuk ke Spotify, bikin profil artisnya, hal-hal sesimpel yang lu bilang tadi. Sebenarnya Iya, kan masih area abu-abu tuh beberapa teman-teman ya. Iya. Akhirnya ada yang bikin Betul. videonya sangat menarik. Nanti editor bisa tambahin linknya kali sini ya. Ya. Cuplikan betul. videonya bisa taruh di sini nih. Boleh Boleh, tolong Pak boleh. produser, Pak Siap, editor. siap. Ha-ha. Pak, tapi Nah, gimana? gue tahu Tuan 13 itu support banget sama dari awal pergerakan gitu. Tuan 13 support. Jadi awalnya kan masih inget gak waktu itu ada yang fitnah Spotify hip hop dan sebagainya. Itu tuh Tuan 13 yang paling depan gitu dia. Bro, udah dan anjing ini keren. Berarti memang apa yang barusan bro omongin itu memang benar gitu. Bro itu memang ingin seperti itu gitu. Jadi ke tim kita juga bikin semangat kan. Oh, oke, berarti kita ada yang support nih, pergerakan kita ada yang support nih. Tapi kalau ada yang support berarti kan ada yang sebaliknya juga gitu kan. Berarti kita harus jalan terus. Wah, saat itu ya alhamdulillah melesat sih bro selain kejadian itu. Seru men. Gue Seru begitu banget itu. begitu lo bikin playlist Spotify Popindo, menurut gue sangat menarik karena ngasih kesempatan teman-teman yang nggak punya kapasitas untuk masuk ke editorial playlist kan. Betul. Ya jadi begitu lo bikin playlist itu gue sangat suka. Tapi kan waktu itu yang gue takut adalah waktu playlist ini nanti lebih besar daripada editorial playlist, apakah akan dimonopoli juga seperti hal yang terjadi di sana lainnya. Nah itu makanya begitu gue tahu lo yang running, gue yakin ini akan aman sih. Aman bro. Sampai sekarang nggak ada di Spotify Indo, semuanya masih gratis bro. Nggak ada kayaknya nggak ada tujuan ke sana juga gitu. Ini kolektif Yes. dari awal ya buat kolektif terus aja. Keren. Nice. Oke. Men, kalau Gitu. gue tadi kan lu bilang Dope Stereo ini sebagai digital publishing ya, yang membantu teman-teman untuk memasukkan lagunya ke digital store gitu. Iya betul. Ini kalau boleh tahu, berarti di atas Dope Stereo apakah ada rekanan lagi? Sebetulnya enggak sih. Justru Dope Stereo itu sekarang jadi puncaknya gitu, jadi puncaknya. Jadi awalnya puncaknya itu adalah Dope Stereo, lalu kita bikin justru diversifikasi lainnya. Kayak misalnya ada di bawah Dope Stereo itu ada Golden Hills bro. Jadi ada publisher lain namanya Golden Hills, digital publishing lain namanya Golden Hills. Itu isinya itu kumpulan lagu-lagu unggulan dari Dope Stereo. Jadi gua pisahin orang yang Dope Stereo, wah ini lagunya gila keren banget nih, ini harus masuk di editorial playlist. Gua pisahin ke Golden Hills gitu. Lalu untuk mengajak kawan-kawan dari Bandung lainnya buat berkarya, gue bikin juga Golden Hills Record, itu masih di bawah Dope Stereo juga. Golden Hills Keren. Record gitu. Jadi ayo kawan-kawan di Bandung gue kumpulin, ini keren gitu. Udah kita berkarya aja. Ayolah. Gue tanggung jawab lah, kurang lebih seperti itulah. Akhirnya udah jadi juga tuh bro Golden Hills Record. Tapi gue mau bikin apa lagi mungkin ada sih arah sana. Gila, lu makin menggurita ya Pak ya. Maksudnya konten digital itu. awal lu kan adalah Zoom in Production nih bareng Bang Gaya nih. Iya, Itu yang iya. pertama gue tahu. Terus tuh tiba-tiba gue liat lu sekarang dengan berbagai macam rencana, itu luar biasa sih buat gue men. Mudah-mudahan Iya, semuanya thank you. bisa berjalan dengan baik men. Amin, siap bro. Seru sih. So far Dope Stereo sudah membantu mendistribusikan berapa banyak rilisan Pak dari pop lokal? Jadi sebetulnya kalau keseluruhan sih kita udah 1.000 artis. Bro. Mampus. Hampir 1.000 artis. Kalau di justru hip hopnya masih tetap dominan, mungkin sekitar 70-80% itu hip hop semua sih. Gitu. Wow. Jadi sekitar 700 rapper lah yang bergabung di Dope Stereo. Gila. Adakah rencana bikin partai kamu? Saya belum kepikiran ini.
pakai baju merah itu gue baru kepikiran. Bisa Partai jadi. Dope Stereo namanya keren. Gue sih nyoblos, gue pertama kali nyoblos partai lu sih gue. Lo nyoblos tapi bendera gue tetap slang. Kalau lagi Iya, itu. Men, tadi kan kita udah ngobrolin tentang apa yang lo bikin Dope Stereo, terus ada record Iya. label lo juga. Nah, gue sekarang mau balik ke Insane-nya sendiri nih. Oh, Maksud iya. gue dari apapun yang lo kerjakan, lo justru nggak apa ya namanya, nggak berhenti. Karena kan nggak banyak orang yang bisa membagi fokusnya antara berkarya dan melakukan sesuatu seperti ini gitu. Iya, iya. Gue orang yang lumayan pusing gitu bikin lagu, tapi bikin pergerakan kayak gini. Gue lumayan pusing. Tapi ternyata lo Iya, udah punya tabungan lagu, udah punya timeline yang baik. Nah menurut gue jadi kayak kemarin-kemarin gue liat rilisan lo baru lagi, Iya. baru lagi. Dan kayak yang paling baru nih ada single lo nih Kucing Hitam nih. Makin aku dari temanku yang mirip babi. Dulu sejuk ini geram. Bawa pelaku yang Iya, betul. Wah ini boleh ceritain sedikit gak sih men tentang apa men? Kalau Kucing Hitam itu sebetulnya lagu yang sangat ringan, bro. Jadi sangat ringan gitu ya. Karena ada yang seru lagi nih. Jadi kalau biasanya gue menampilkan Insan itu Insan yang slengean gitu ya, yang Ya. apa aja yang mau gue tulis, gue akan rilis lagu tersebut tanpa perlu kurasi dan lain sebagainya gitu. Yang sekarang tuh gue jadi agak mikir, bro. Jadi agak mikir gitu. Karena gue sekarang mendengarkan ratusan lagu setiap hari gitu ya. Oh, jadi entah itu yang di editorial playlist atau lagu sendiri, ya ternyata ada yang kurang gitu dari karya gue itu gitu. Jadi gue tuh kurang explore gitu kan, kurang explore. Jadi sekarang itu gue banyak mikir gitu. Pada saat yang Kucing Hitam ini mungkin jadi project pertama yang proses pembuatannya cukup ribet sih gitu. Jadi gue mikir, oh ini nggak bisa sekedar rilis, harus masukin backing vokal, gue ada sedikit nyanyi-nyanyian, terus mixing masteringnya profesional, lebih profesional dari sebelumnya. Nah, kurang lebih seperti itu sih bro kalau Kucing Hitam. Wah. Kalau kalau materinya sih, liriknya sih justru ringan banget kalau itu gitu. Gue agak nggak fokus ke situ lagi gitu, gue fokus ke yang lainnya gitu. Tapi belum ringan itu belum tentu gampang dibuat kan berarti kan. Buktinya Iya. apa yang lu bikin sekarang ringan ternyata prosesnya lebih sulit loh. Lebih sulit bro, justru yang gue suka akhirnya berpikir gitu ya, yang gue dengar ya, kayak misalnya kayak yang Lex, kurang lebih kayak gitu ya. Kayak siapa? Kayak yang Lex misalnya gitu ya. Siapa? Jadi, yang Lex. Oh yang Lex ya. Iya. Tadi ulang 5 kali tuh set gitu. terus. Gue pikir ternyata bikin lagu kayak gitu nggak gampang gitu, kayak Roy Ricardo misalnya gitu ya. Bikin lagu kayak gini tuh kelihatannya ringan banget, tapi kalau dijalani itu nggak gampang sebetulnya gitu. Nah justru itu jadi tantangan buat kita semua juga gitu kan. Apakah kita bisa bikin lagu yang enak didengar gitu? Oke, liriknya bagus, tapi apakah enak didengar? Apakah orang mau mendengarkannya berulang-ulang? Kurang lebih sekarang ke situ bro berpikirnya. Jadi gue memikirkan yang lain juga, nggak sekedar gue pribadi sekarang gitu. Kalau bilang enak didengar tuh itu satu sih. Cuman another thing yang mesti dipikirin adalah apakah lo mau menjalani message yang ada di lagu itu. Betul. Another thing yang Ya, mesti dipertanggungjawabin betul, sih. betul. Ya kan? Betul, Karena betul. bikin lagu yang ya ringan, asal ngomongin tren saat ini, nyela sana nyela sini, tapi ya lo udah siap-siap dihujat. Oh saya tangan kiri, saya kalau bikin lagu kayak gitu tangan kiri doang perlu. sombong amat. Sambil tidur ya. itu juga itu mentalitinya perlu di ini sih. Yes. Ya kan perlu dipoles Ya itu banget. justru pokoknya semua lagu yang kita buat sebetulnya bebas aja. Yang penting kita bertanggung jawab gitu. Jadi Betul. kita mau nyerang siapapun sebetulnya ya nggak ada masalah. Asal Selama siap ya. Selama siap dan bertanggung jawab gitu terhadap konten dari lagu tersebut gitu sih. Gila lu dewasa banget sekarang men, parah men. Iya dong. Semenjak Udah Dope lama Stereo nih, terima kasih Dope Stereo telah merubah teman saya ini nih menjadi lebih luas pikirannya. menjadi normal ya. Udah nggak mata jingga sekarang nih. Udah masih bro, lebih parah Masih. sekarang bro. Lebih parah sekarang, gue tidur jam 4 subuh lah kalau sekarang. Mata jingga kenapa tuh? Lagunya dia Pasukan Mata Oh, Jingga. Apa kabarmu? Pasukan mata jingga. Padamu hormatku. Yo hingga tak terhingga. Jangan anggap orang bilang engkau tak berguna. Ingat bagi keluarga, engkaulah serigala. Ya. Tim tidur telat kayak dia Iya, nih, iya, bikin tempe sesuatu ya. terus. Tim mata pedih ya. Lihat tim mata pedih. Iya, oke. Lebih parah sekarang bro. Men, kan kemarin lo belum lama habis rilis album ya, yang ternyata itu adalah sekumpulan single lo. Betul. Apakah akan ada
album terbaru lagi dari Insane yang isinya lagu-lagu segar nantinya? Mungkin mudah-mudahan bro. Mudah-mudahan. Cuman gue sekarang lagi fokus ke single-single sih. Siap. Lagi fokus ke single-single gitu. Karena gue ambil ada satu beban lagi. Jadi kayak misalnya lagu gue itu harus berhasil gitu. Karena menjadi contoh buat kawan-kawan yang lain kan. Gue nggak bisa lagu gue cuman rilis gitu aja. Wah, gimana kita mau percaya sama dia? Orang ini aja nggak berhasil. Nah makanya beban gue sebetulnya makin berat gitu kan di situ kan. Ya udah. Tolong kos gue, ya udah sekalian aja lah kita bagusin gitu. Menarik. Wah jadi lu secara industrinya sekarang lebih serius mainnya kasarnya ya? Ya gitu sih, banyak yang ngomongin juga sih. Bisa ngapain sih gitu kan? Awalnya kan, ayo dong serius pas gue udah kayak gini malah pada nanya, lu ngapain sih sih? Gak usah terlalu serius gitu malah. Ya gak usah terlalu serius. Itu namanya itu nggak mau lihat lo maju kayaknya. Ya biasanya. Wah mungkin sih, ya, gue nggak tahu sih kalau itu. Iya. Jangan dengerin men. Ngeng terus men. Iya, takut wah dia maju sendiri nih kok gue masih gini-gini aja gitu. Itu kan bisa. Cuman ya pergerakan yang lo buat ini menurut gue banyak sekali channel yang yaitu ya macam-macam lah yang membuat hip hop Indonesia itu menjadi terekspos lebih bagus. Betul. Tapi buat lo mengedukasi itu that's another thing gitu. Karena kalau kita udah bilang mengenai kontroversi hip hop Indonesia udah banyak banget. Banyak banget. Yeah. Dan kita lumayan terdengar karena banyak sekali kontroversi di dalamnya. Tapi untuk edukasi di dalamnya itu nggak banyak. Dan ini yang diperlukan oleh hip hop Indonesia. Karena dan lu salah satunya Pak. Dan masih banyak banget teman-teman yang butuh edukasi tersebut. Betul. Karena kalau lo bilang sendiri tadi lo udah masukin 700 rapper dan itu 700 itu hanya yang terdetek di radar ya. Yes. Banyak banget yang masih belum paham gitu. Jadi seru banget, thank you banget udah bikin edukasi seperti ini di channelnya Dope Stereo ya yang ada di YouTube ya. Jadi teman-teman hip hopore yang lagi nonton itu silakan langsung aja ke channel YouTube-nya Dope Stereo untuk mengedukasi diri sendiri gimana caranya supaya lo lebih karya lo lebih terdengar lagi. Amin. Ya kalau bikin karya kan intinya lo pingin untuk lo diri sendiri juga, tapi juga buat teman-teman yang lain gitu, seluas mungkin, ya kan? Benar, siapa tahu bisa keluar hip hop juga, itu kan? Amin. Dan pengennya kan nggak cuma didengerin sama pendengar hip hop doang kan, tapi itu dia. Keluar dari genre hip hop itu sendiri, yang akhirnya ya udah hip hop Indonesia itu emang ini diverse, banyak sekali. Setuju. Keren, betul banget. Wah nih seru nih obrolan sama Insane nih hari ini nih. Yes, banyak. Serius ya bro ya. Soalnya gue lebih banyak bercanda lagi bro nih. Iya, gue lebih banyak teredukasi dari lo nih. Ini sebelah gue nggak pernah mau ngasih tahu gue caranya gimana tau gak? Bener, saya nggak ngasih tahu. Orang masuk terus kok ke playlist. Pak, asal bapak tahu ya, saya yang maksa dia bikin Spotify for Artists, Pak. Karena dia nggak bakal punya. banyak kayak gitu bro. Jadi banyak bukan mereka nggak peduli, emang nggak tahu gitu. Enggak, bahkan ada jawaban paling parah kayak bro lu harus bikin Spotify for Artists. Bang, tapi gue bukan artis bang, gue rapper. Sama aja Bali. Udah banyak, jangan dijelek-jelekin aja. Bisa baca surat nggak? Belagu lu? Ya kagak. Iya, emang banyak. Jadi kalau gue ngobrol gitu ya, terus artis, bang, gue malu lah nggak usah dibilang artis gitu. Enggak. Ini tuh istilahnya memang artis gitu kan. Makanya gue biasain di video tutorial, di obrolan gue. Ini artis gitu, ini sekarang tuh harus menyebut diri sendiri artis gitu konsepnya biar kita gampang nyambung gitu kan. Mereka kan artisnya siapa bang? Ya lu artisnya. Kayak gitu sih yang kocak juga gitu. Emang udah saatnya ya mengubah mindsetnya teman-teman. Betul. Bahwa ya when you become a musician gitu berarti lo itu adalah artis. Kan artis itu bukan hanya yang artis yang ada di TV. Enggak, emang di negara ini stigmanya ngaco gitu. Kalau artis tuh berarti ya yang ada di TV pagi-pagi. Gitu. Padahal kan udah art ya, udah seni, udah jelas ya. Betul. Berarti kan artis pelaku seni gitu kan. Iya, musician sendiri terus kemudian pegiat seni ya kan, painter segala macam, ilustrator itu juga namanya kan artis. Betul. Yang kalian lihat di televisi bukan artis, namanya selebritis teman-teman, beda. Beda lagi sama influencer, selebgram, itu beda lagi. Beda. Bebek sama kuda.
pokoknya. Beda. Oke. Bro Insen, wah ini sangat mengedukasi banget nih. Mudah-mudahan teman-teman yang nonton bisa langsung ngeng ke channel YouTube Dope Stereo untuk dapat informasi lebih jelas ya. Ya, tapi kalau mau tanya-tanya teman-teman yang habis nonton ini terus kemudian nge-DM Dope Stereo, apakah akan lo jawab satu persatu men? Atau ada Ya, channel dijawab. khusus? Hah? Enggak, di situ di @dope.stereo itu ada nomor WhatsApp-nya ada DM-nya ada, itu 24 jam kok kalau Wah. kalian bisa. Oh. Kalian apa sih? PLN atau apa sih bisa 24 jam ini? Ya enggak, kadang-kadang dibalasnya baru jam 7 pagi, jam 6 pagi, tapi yang jelas boleh mengakses siapapun gitu. Oh, oke, tuh. Keren. Gitu. Sudah dibukakan jalur untuk Ya. berkomunikasi. Silahkan manfaatkan sebaik-baiknya teman-teman Betul. Hipopore. Ya intinya sih kita jangan menutup diri aja lah gitu kan. Ya, kayak Spotify nggak mau Spotify ribet dan lain sebagainya. Ya awalnya sih itu stigma yang salah gitu. Ya, Jadi kalau betul, misalnya betul. kawan-kawan ada yang mendengarkan interview ini, langsung aja buka diri aja dulu gitu. Oke, Spotify harus kemana nih sekarang, harus belajar dari mana? Mau dari Dope Stereo boleh, dari channel yang lain juga sebetulnya nggak ada masalah. Yang jelas jangan menutup diri dulu gitu. Ya. Gitu. Oke, open mind, Setuju. open your Open mindset, change your mindset ya. Ini udah Betul, saatnya lo melebarkan karya lo kemanapun juga. Yes. Yes. Nice, betul, nice. Wah, saya lumayan teredukasi. Terima kasih Insen. Nggak pelit Sama-sama. ilmu kayak dia. Nggak kok dibalik sama gue, ya bener. Itu baik banget kali Mbak. Bro Insen, Betul, terima Mbak, kasih. ya. Ya, siap. Terima kasih. Tadi mau ngomong apa men? Gak jadi, udah lupa. Wah, kok rese kamu. Iya, kalau kamu mau memuji Tuan 13 ini udah Nggak usah, sering nggak usah, dipuji nggak usah. sih. Oh, udah, enggak, ya. Ya. Dia mau ngedi saya malah katanya. Ya. Itu Nanti kucing WhatsApp aja, hitam WhatsApp. itu, kucing hitam itu sebenarnya tentang kau. Ya. Saya harimau hitam. Kamu macan kemarin dikasih taunya. Oke, Insen, Oke. thank you banget atas waktunya, Terima kasih. atas informasi-informasi yang sangat-sangat kredibel ya, dan Yes. mudah-mudahan teman-teman di Hipopore yang lagi nonton langsung bisa cari tahu lebih lanjut lagi dan mau mulai membuka mindsetnya Yes. untuk Betul. bisa lebih baik lagi. Amin. Betul. Lancar Amin. terus buat Siap. Dope Stereo men. Thank you bro, thank you Mbak. Siap. Thank you Sehat Insen. selalu. Siap. Menarik ya. Banget, Pi. Kita dari kemarin tuh mau kita bahas ini sekali-sekali, akhirnya ada orangnya kan. Ya, betul. Dan ternyata ya tidak cukup dia tadi ngasih tahu informasi ini itu, tapi sudah ada guidelines ya. Menarik banget. Ini connect semuanya tuh dari Yes. sini ke Dope Stereo. Teman-teman juga lebih teredukasi lebih baik lagi. Nanti karya-karyanya makin bisa kemana-mana. Yes. Didengar tidak hanya pendengar hip hop tapi kemana-mana juga. Betul. Enggak Nanti cuma. ya lagi akan bisa main di festival-festival. Wow. Dari situ mungkin gak cuma yang di daerah sendiri tapi juga kemana-mana ya kan. Yes. Goalnya kan itu supaya Betul, ekosistem hip hop di Indonesia Betul. itu terus berjalan ya Betul, kan, betul. saling integritasnya itu saling terintegrasi dengan baik. Tapi balik lagi itu semua cuma platform. Yap. Balik lagi ke pilihan kalian. Kalian mau didengar secara luas atau tidak itu pilihan kalian. Tapi ada baiknya manfaatkan semua platform yang ada sih. Kalau memang ingin musiknya juga didengar jauh lebih lebar gitu. Yap, Jadi jangan menolak untuk berkembang, jangan menolak untuk belajar teman-teman. yap. Karena sudah disediakan medianya sekarang gitu. Ya, Bukan lagi suatu hal yang rumit dan yang menarik kok. Bahkan di beberapa kota mungkin gue pernah dengar ceritanya, ada case-nya bahwa untuk ke Spotify itu bayar. oke. Ada orang-orang yang ngerjain artis-artis baru tuh kayak gitu. Oh kalau mau satu lagu 150.000 misalnya. Oke, tapi Mudah-mudahan orang-orang kayak gitu ketiban kalau baliho caleg lah ya. tapi kalau misalnya ternyata dia emang cari duitnya di situ gimana, Pi? Menurut gua nggak fair gitu. Karena kalau kita ke DistroKid sekalipun harganya pun nggak semahal itu gitu. Oke. Ya kan, ya kalau kita bayar 150.000 tapi misalnya dapat reportnya jelas, dapat royaltinya jelas ya it's Ya. okay gitu. Oke. Walaupun itu juga masih mahal. Oke. Tapi karena minimnya edukasi, akhirnya harga segitu jadi kayak harga yang sah. Sedangkan banyak platform yang bisa gratis gitu loh. Oke. Nah itu mungkin perlu dipikirkan lagi ya gitu. Betul. Menurut gue sih, iya, gue nggak tahu ya. Itu kan kembali lagi ke orang, hubungannya dengan living the way they make a living. Gua nggak tahu sih, Itu gua jahat, nggak tahu. itu jahat kalau buat saya. Ya Upi bilang jahat, tapi kembali lagi, iya kalau misalnya dia make a living dari situ,
Dan sebenarnya memang bisa gratis, ya itu pilihan lagi kembali ke teman-teman. Beda tipis tuh sama calosim yang kayak gitu. Ya itu debatable lah, itu debatable. Ya, lah, debatable lah. Kembali lagi semuanya seperti yang Opi tadi bilang adalah kembali ke pilihan lo. Yang penting Belajar. Lo udah menedukasi diri lo, explore seperti apa yang emang jalur yang lo mau pilih itu yang mana. It's Yes. all in your hand. It's all in your hand. Ya. Yeah. Alright, so that was insane dengan Dope Stereo. Dan kayaknya kita bakal ngobrol-ngobrol di Walk the Talk episode berikutnya lagi. Itu masih banyak lagi yang masih diulas sih. Banyak banget aspek yang bisa kita ulas di Walk the Talk. Di ekosistem Indonesia, dan ya. serunya nggak cuma tentang ngobrolin lagu nih. True, betul. Banyak banget ekosistemnya. Ya, karena di balik kalau kita ngomongin ekosistem hip hop Indonesia itu ada macam-macam. Macam-macam banget. Ada distribusinya, Yes. ada produsernya, ada beatmakernya, Penyelenggara ada eventnya. Ya. Banyak banget yang bisa dikulik. Yes, ya, dan mudah-mudahan bisa menjadikan sumber informasi yang akurat buat teman-teman semua. So, jangan lupa untuk terus nonton Hip Hop Hore. Yes. Subscribe terus channel Hip Hop Hore, nyalakan loncengnya. Terus Komen, terus bagikan ke keluarga kalian, terus guru, dosen, terus saudara. terus Selesai, terima kasih. Alright, thank you so much for watching. This is Hip Hop Hore Walk the Talk. We're signing off. Bye-bye. Peace.